Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Kita KPK, gambar tadi adalah contoh serangan nyata yang diarahkan bukan hanya kepada Novel Baswedan tapi kepada penyidik KPK saat menangani salah satu kasus. Tabrak jika Anda dengar tadi suara video itu. Dan ada tampak muka Novel Baswedan sedang membawa dan memborgol salah seorang tersangka. Febri, itu contoh yang memang sehari-hari dialami oleh teman-teman di KPK? Ya, teman-teman penyidik terutama yang bersentuhan langsung ketika penanganan perkara itu adalah salah satu resiko yang real, meskipun sebenarnya ada banyak kejadian lain yang tidak bisa di-share pada publik, misalnya terkait dengan ancaman-ancaman beberapa waktu yang lalu ketika ada penanganan sebuah perkara, beberapa orang berputar misalnya di sekitar rumah dan kemudian ada siraman, dulu bukan air keras tapi cuka keras seperti itu ke mobil, kemudian ban mobil ditusuk dan segala macam. Pesannya yang ingin disampaikan mungkin pada saat itu adalah Anda jangan coba-coba ganggu kami. Dan juga Novel Baswedan sebelumnya juga pernah ditabrak beberapa kali dan ancaman yang sama juga ada pada beberapa penyidik yang lain. Baik, Febri, saya ingin tanya, berbagai kasus serangan-serangan ini pernah terungkap tidak siapa yang melakukan? Sejauh ini kita belum melihat perkembangan yang signifikan dari siapa yang melakukan. Tapi dilaporkan? Itu. Ada beberapa yang kemudian dilaporkan dan ada perlindungan juga yang diberikan, namun sampai saat ini memang kita belum melihat ada aktor yang signifikan yang kemudian ditabrak, bisa yang diancam, disiram. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada yang tertangkap, tidak pernah ada yang ketahuan? Sejauh ini belum ada aktor, misalnya kalau yang diharapkan adalah aktor utama atau pihak-pihak lain yang kemudian... Tidak usah aktor utama, yang melakukan saja, ada yang ketangkap nggak? Belum ada informasi yang cukup signifikan soal itu, karena kadang-kadang bagi teman-teman di penyidikan beberapa teror atau beberapa intimidasi yang terjadi tersebut dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas. Kalau ini terlalu diikuti lebih jauh, kemudian tugas yang utama justru kemudian bisa menjadi lebih lambat, penanganan kasus bisa jadi tidak tuntas. Saya mau minta komentar Mas Haris, apakah kemudian berarti ini, bisakah kita berharap kasus yang ini akan terungkap, yang sebelum-sebelumnya tidak ada yang terungkap? Makanya saya pikir penting ya kita dorong adanya tim independen atau tim pencari fakta dari kepresidenan. Karena menurut saya situasi hari ini sudah mengkhawatirkan. Kita bukan hanya melihat peristiwa pada 2 hari lalu, tetapi peristiwa 2 hari lalu itu terjadi pada satu kurun waktu yang sangat singkat, yang juga ada begitu banyak peristiwa. Saya mohon maaf, saya tidak ingin melemahkan KPK, tapi dalam rangka memperkuat KPK, kita juga harus berani otokritik terhadap KPK, apa yang kita dukung, untuk berani melihat ada masalah apa di dalam sana. Misalnya peristiwa atau berbagai kebijakan pimpinan KPK itu juga tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dikoreksi. Apa misalnya? Sebutkan misalnya satu. Kalau dengan TPF ini kita akan bisa melihat sebetulnya jangan-jangan Novel mengerjakan kasus-kasus lebih dari apa yang ada di
layar kaca yang kita lihat. Apakah kasus-kasus itu juga sampai ke meja para pimpinan? Apakah pimpinan juga merespon dengan cara yang baik? Lalu apakah misalnya ketika tidak direspon oleh para pimpinan, apakah misalnya justru berkembang seolah-olah novel ini menjadi sesuatu yang mengancam? Saya harus bilang bahwa ada banyak fitnah juga. Febri mungkin bisa mengafirmasi. Bukan hanya serangan air keras terhadap novel, tapi fitnah terhadap novel. Fitnah terhadap orang-orang di dalam KPK yang bekerja seperti novel, itu harus diapresiasi. Dengan tujuan Dan rakyat apa? harus ada di belakang situ Fitnah dengan mendukung. tujuan melemahkan KPK dari dalam. Walhasil ujungnya akan memperlemah KPK. Karena orang-orang yang tulus seperti novel, yang dedikatif seperti novel, ini nanti akhirnya disibukkan dengan begitu banyak fitnah dan lain-lain. Saya ingin bagaimana ICW sebelum nanti Febri menanggapi, Adnan? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari kebijakan pimpinan KPK sekarang kaitannya dengan isu novel, itu kan juga bisa menggunakan kacamata misalnya kebijakan SP2 yang diberikan kepada novel, ya, kan sudah dicabut surat peringatannya. Ya, akan tetapi itu kan keluar dicabut setelah ada kritik ya atau desakan dari masyarakat. Nah, saya kira ini juga merupakan salah satu hal yang bisa saja menjadi persinggungan dari berbagai macam kejadian yang sekarang ini kemudian mengerucut pada upaya-upaya teror atau intimidasi. Sehingga saya kira memang kita harus melihat secara lebih jernih, kira-kira ketika kita bicara mengenai KPK, ini bicara mengenai KPK pada posisi sebagai institusi atau sebagai sebuah organisasi yang memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang saya kira itu perlu difasilitasi oleh pimpinan KPK secara bijak sehingga tidak menjadi persoalan. Bagaimana Febri? Kalau tadi disebut soal adanya SP2 terhadap Novel Baswedan, memang benar SP2 itu pernah dijatuhkan, diputuskan oleh pimpinan dan kemudian dikoreksi, dilakukan pembatalan terhadap SP2. Ada dialog yang terjadi di internal KPK memang dalam beberapa waktu belakangan. Salah satu isu yang awal mula muncul adalah misalnya soal penyidik. Nah, soal penyidik akhirnya juga sudah diputuskan. Tahun ini KPK membuka rekrutmen penyidik secara internal, jadi ada mekanisme alih tugas di KPK. Karena penyidik KPK itu perlu dilihat sebagai penyidik KPK dari manapun asalnya, apakah dari polisi, dari jaksa, yang jelas dari itu masyarakat memang isu yang umum. sempat kemudian menghangat dan menjadi kontroversi di dalam KPK atau di luar. Adakah kemudian itu justru melemahkan dan membuat novel menjadi sasaran tembak yang lebih besar dibandingkan yang lain? Kita belum bisa menyimpulkan dua fakta tersebut. Di satu sisi ada fakta Novel Baswedan diserang pada Selasa subuh. Di sisi lain ada fakta penanganan sejumlah perkara. Ada juga tadi dimunculkan persoalan internal yang sempat terjadi dan kemudian diambil kebijakan SP2 itu dibatalkan dan dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh agar ada gambaran yang lebih jelas sebenarnya persoalan kelembagaan itu berada di titik mana saja dan kebijakan apa yang bisa diubah di sana. Baik. Dan yang ketiga yang terpenting adalah mengembalikan konsep penyidik KPK itu untuk tidak kemudian hanya berasal dari misalnya satu institusi saja atau pihak-pihak tertentu saja, karena penyidik KPK meskipun itu berasal dari kepolisian atau kejaksaan atau masyarakat umum atau pegawai negeri sipil, itu adalah penyidik KPK yang seharusnya bekerja secara independen. Undang-undang memerintahkan itu. Kita nanti akan bahas lebih jauh soal itu. Kita akan bahas. Setelah ini saya akan undang para mantan komisioner KPK dan juga wakil pimpinan Komisi 3 untuk duduk bersama saya di meja ini dan berbicara soal berbagai teror yang diarahkan ke KPK. Namun sebelumnya saya ingin minta kesediaan Mbak Alisa Wahid. Mbak Alisa, tolong beri kami semangat. Tolong bicara ke pemirsa Mata Najwa dan ke kami. Mengapa kita harus terus dukung KPK dan mengapa langkah kita tidak boleh surut dan tidak boleh takut. Kita kasih tepuk tangan Mbak Alisa Wahid. Kata orang, Indonesia tanah surga, yang kekayaannya bisa kita nikmati bersama. Tapi sampai sekarang, yang makmur sentosa hanya segelintir saja. Padahal rakyat Indonesia membayar pajak untuk gotong royong, katanya membiayai pembangunan. Tapi kita tidak menikmatinya dengan merata. Dan itu semua karena korupsi merajalela. Warga membayar petugas untuk dilayani. Politisi membayar warga untuk dipilih.
pengusaha membayar pejabat dan wakil rakyat yang mulia untuk mendapatkan proyek-proyek. Ratusan triliun rupiah setiap tahun raib karena keserakahan para koruptor benalu negeri ini. Dan mereka tidak akan rela korupsi dibasmi karena mereka tidak peduli. KPK di depan memimpin kita dan kita harus ada di belakang KPK. Karena tanpa rakyat Indonesia, KPK tidak akan mungkin tahan. Tidak akan mungkin tahan menghadapi serangan, intimidasi, teror, pelemahan yang terus-menerus tak berhenti. Kita bersama KPK. Rakyat Indonesia bersama KPK. Kita KPK. Demi KPK. Rakyat, demi Indonesia. Terima kasih Mbak Alisa. Terima kasih. Mata Najwa Kita KPK masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di sini. Dipersembahkan oleh